Assalamualaikum semuanya. Yang pertama, kami segenap tim Waspada TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata. Kita sekarang berada di depan Masjid Jami Al-Ikhlas di Deli Serdang. Apa yang menarik dari masjid ini adalah ini dibangun dari tahun 1901. Nah, yang saya dengar lagi, yang saya baca, di sini terdapat kuburan atau makam keluarga dari Raja Melayu yang berlokasi di masjid ini. Cuma memang masjid ini udah direnovasi. Udah direnovasi 100%, tapi ada yang tersisa di situ adalah sumurnya. Bagaimana liputannya? Langsung aja kita ketemu dengan ketua BKM-nya ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. TV. Oh, dari Waspada TV. Ya, ya. Silakan Mas, Bang. Ya. Sikit. Ini penasehat masjid ini, Bang. Oh, iya, Ini Pak Sregar, penasehat. Balik ya. Iya, ini masukin ini pengurus lama bagian kebersihan. Oh, Saya belum lahir udah di sini ini, Mas. Udah di sini ya. Jadi memang mau cerita soal masjid ini, Iya, iya. Pak Misnan. Jadi sebelumnya kawan-kawan, Pak Misnan adalah Pak Misnan Aljawi adalah ketua BKM di sini. Iya. Ya, Pak Misnan Iya. akrab dipanggil dengan Mas Jaka ya. Mas Pak Jaka, Misnan. ya. Nah, jadi saya boleh panggil Mas Jaka ya? Boleh. Iya. Jadi masjid yang saya baca itu masjid Jami Al-Ikhlas itu kan adalah masjid tertua. Betul. Ya. Nah, Dari tahun 1901 itu menarik itu, Pak. betul, iya. Kayak mana sih cerita sejarahnya itu, Pak? Jadi awalnya Bandar Setia ini kan dulu kampung yang memang tertinggal lah. Di sini dulu ini wilayah Tengku, keluarga Tengku. Jadi keluarga Tengku itu ada namanya Tengku Sambun dan 7 keluarga, termasuk dia yang paling tua itu tahun 1901 mewakafkan tanah ini. Diwakafkan untuk dua, pertama untuk masjid, baru untuk tanah wakaf pekuburan. Cuman pekuburan itu khusus untuk keluarga Tengku. Itu di lokasi ini. Nah, cuman suratnya berbeda. Satu diwakafkan untuk masjid, satu diwakafkan untuk makam. Cuman dia khusus makam keluarga Tengku Sambun tadi. Nah, jadi kalau almarhum Tengku Sambun. Jadi kalau masyarakat nggak boleh, kecuali kalau ada permintaan lah, misalnya ada nazir di sini yang sudah lama kan, karena dia nazir di sini, minta sama keluarga Tengku itu kalau diizinkan boleh di belakang dimakamkan. Tapi di belakang ini ya? Di belakang, pas belakang masjid ini. Itu sudah banyak kan, pemakaman di belakang masjid ini. Rata-rata ya keluarga dari Tengku Sambun itu. Karena luas juga ya, Mas? Luas. Dia kalau untuk masjid 21 kali 25. 21 kali 25 masjid ya? Iya, untuk masjid. Kalau makam berarti dia memanjang ke belakang? Makam letter L. Oh, letter L dari samping? Ya, dari samping itu terus ke belakang ini letter L untuk makam keluarga almarhum Tengku Sambun itu. Luas juga? Luas. Nah, luas. Lebih luas makam daripada ini. Oh, berarti lebih besar ya? Lebih besar makam. Nah, jadi ini 21 kali 25. Nah, ke lebarnya 25, belakangnya 21. Kalau keluarga sendiri di sekitar sini tinggal? Keluarga Tengku Sambun ada yang di Tangguis. Kalau di sini nggak ada. Ada di Purnas Mandala. Ada di Jalan Tuasan. Saya dengan pengurus itu udah beberapa kali ke rumah keluarga Tengku Sambun itu. Yang pernah itu ke Batangkuis sama ke Jalan Tuasan. Nah, di Purnas Mandala juga ada. Oh, ada juga. Ada. Ya? Itu adik dari almarhum Tengku Sambun. Tapi ini semua udah meninggal ini. Ada dari keluarga yang 7 orang itu semua udah meninggal, tinggal anak dan cucu-cucunya. Jadi kalau Bapak Mas Jaka sendiri udah berapa lama ya tergabung di kubur? Saya sampai jadi ketua? Dari 2008 jadi nazir. 2008? Saya kan pendatang ini. Saya hijrah dari Jalan Pancing dulu kan, kos. Waktu masih kuliah sekolah Jalan Pancing. Begitu menikah, nyewa di sini. 2005 saya pindah kemari 3 tahun. Kemudian masyarakat
menginginkan saya suruh jadi nazir, walaupun pada waktu itu ada juga yang masyarakat asli sini menolak kita. Kenapa? Karena kita pendatang. Pendatang. Cuman karena kita aktif ya, kita memang aktif di masjid, aktif di masyarakat, di perwira. Jadi masyarakat banyak juga yang menginginkan supaya saya lah yang memimpin masjid ini untuk menjadi nazir. Dari 2008 ini sudah 2022. Berarti sudah berapa tahun itu? Tahun 14 atau 15 tahun lah lebih kurang. 14-15 tahun jadi ketua BKM di sini. Kalau pengurus yang lain semua dari sini ya, Pak? Ya, kalau pengurusnya ada juga pendatang, ada juga yang asli di sini. Macam ini Wak Sukir ini asli orang Bandar Siak. Orang tuanya lahir di sini, Wak Sukir lahir di sini. Kalau penasihat ini dari Karo nih, Haji Muhammad Tepu. Kampungnya di Brastagi. Jauh. Iya. Merantau juga. Kalau Pak penasihat Pak Haji M. Siregar ini juga ya pendatang juga Pak Haji ya. 2000 berapa kemarin Pak Haji? 2005, hampir sama saya 2005. Nah ini juga sama ini pendatang juga nih. Ini Pak Jihad, ini bagian kebersihan juga. Ini Pak Ade ini bagian peralatan. Kalau ada rusak lampu semua dia koordinatornya. Saya dengar juga di sini masih ada sumur. Ada. Yang memang dari sumur tua. Ya? Iya. Jadi sumur itu dari mulai masjid ini dibangun. Jadi masjid ini kan awalnya dulu 1901 itu masih gedek. Gedek itu kalau tepas masih kecil. Dan di Bandar Siak ini cuman satu-satunya masjid ini. Pertama masjid berdiri di masjid sini, dusun 1, Masjid Jami Al-Ikhlas. Jadi dari seluruh dusun sampai dusun 10 dulu jalan kaki kemari sholat Jumatnya. Sholat kemari. Dan ini dulu masih tepas. Begitu tepas, beberapa tahun kemudian dibulgar jadi papan, dibangun papan. Itu sekitar tahun berapa dia jadi papan? Nah, itu tahun 1930-an lah maksudnya ya. 30-an. Nah, 30-an. Habis itu dibangun lagi batu sepotong. Habis batu sepotong naiklah batu permanen. Tapi masih kecil. Nah, masih kecil. Masih ya apanya pun masih rendah, kubahnya pun masih kecil. Kemudian ada menara dulu. Belum. Ada menara dulu di sana. Papan. Papan. Nah, kemudian habis itu dipulgar habisnya ini tahun 2012. 2012. Itu rehab. Inilah sampai dengan sekarang 2012 2015 selesai. Nah, jadi masjid ini termasuk kayak mana ya? Swadaya masyarakat ini, Mas. Swadaya masyarakat. Jadi luar biasa. Iya. Ini yang mendesain ini ada Pak Haji Darmansa almarhum, arsitek dari pensiunan PU. Jadi dia yang mendesain ini. Dia yang mendesain tanpa dibayar. Mudah-mudahan dia husnul khotimah karena Pak almarhum Haji Darmansa ini ikhlas dia ngasih gambarnya, kemudian dia terus tiap hari yang mengontrol ini. Enggak sistem kalau kontraktor apa arsitek itu kan diborong kan. Kalau dia enggak, dia memang betul-betul memang untuk ibadah untuk masjid. Nah, yang paling luar biasa itu bendahara masjid kita. Itu Pak almarhum Haji Bakhtiar. Nah, itu juga perannya luar biasa. Saya kalau nggak ada dia mungkin nggak terbangun ini, karena dia memang orang arsitek juga. Jadi semua peralatan, waktu, segala macam itu Pak Haji almarhum Bakhtiar. Nah, dialah yang mengcover semua ini sampai siang. Jadi ini, Mas, ini anggarannya kami dulu cuman punya kas 120 juta. Awal di 2012. Awal kami mulai bangun masjid ini 2012. 120 juta. Kami beranikan. Karena kalau nggak kita beranikan nggak akan terbangun ini masjid. Walaupun rintangan, banyak orang yang nggak setuju, banyak orang yang protes. Nah, dia beranggapan ini masjid kan dulu dibangun impak orang. Begitu dibongkar kan masjid itu dibongkar. Apakah nggak hilang pahalanya orang yang berimpak? Nah, jadi mungkin kajinya dia masih kaji apalah. Belum paham dia. Padahal orang yang berimpak waktu ke masjid itu sampai kapanpun itu tidak akan pernah hilang, terus mengalir pahalanya kan. Jadi kami buatlah di situ kotak impak di jalan. Ada yang protes nanti kalau kena tabrak kereta, kemudian ada yang luka dituntut nanti ketua BKM-nya. Ya macam-macam lah. Jadi intinya itu memang ada orang yang nggak suka dengan dibangunnya masjid ini. Kenapa? Karena memang saya ini pendatang. Masih ada orang yang berpikir
Kok mesti orang pendatang yang jadi nazir? Kok mesti dia yang membangun masjid ini? Apa nggak ada lagi orang yang asli tinggal di sini? Kayak gitulah dulu. Pertama awal saya jadi nazir. Jadi memang ya saya niatkan memang dipolitisir karena saya pendatang itu. Saya memang sudah niatkan memang ya lillahi ta'ala lah namanya bangun rumah Allah ini. Bermacam tantangan, gosip segala macam saya pelongkan aja. Ya, yang penting saya niatnya membangun ini lillahi ta'ala. Jadi 3 tahun ini selesai mas, 3 tahun selesai, 2012, 2015 selesai, ini lebih kurang 3,5 miliar, 3,5 biayanya sampai berdiri. Dan waktu itu 3 tahun diresmikan sama Pak Bupati, Pak Haji Asari Tambunan yang datang kemarin. Udah Pak Asari. Nah, itu sebelum diresmikan, sebulan sebelum diresmikan, bendahara kita meninggal. Nah, jadi karena dia ingin ini diresmikan, jadi kita teruskan lah. Apa namanya rencana dari bendahara itu kan supaya diresmikan, kami resmikan lah. Kami potong kambing, kami makan bersama di sini di samping, kami undang Pak Bupati, masyarakat sini sekaligus waktu itu acara zikir lah sama Tabligh Akbar. Kami resmikan 2015. Jadi kalau pengurus sendiri yang paling lama di sini siapa Pak? Pak Sukir. Pak Sukir ini dari mulai papan, dari mulai gede udah. Tahun berapa tuh Pak? Lupa tahun. Pak Sukir ini sekarang umurnya 70 berapa? 73. Ya? 73. Jadi paling lama lah, Pak Sukir ini paling lama. Udah gantinya tuh, saya bertetap juga. Iya, bagian kebersihan. Jadi kebersihan ada 3 orang sini. Pak Sukir, ada Doi Batangkulon, sama Pak Tinggal. Kalau keluarga Tengku Sambun ini. ya mungkin lah ya, ziarah di sini. Ya, kalau mau puasa tetap itu. Tetap. Bulan puasa ini Iya. Mau puasa kemarin tuh keluarga Tengku tuh tetap ziarah. Jaka, kalau tahu apa aktivitas Mas Jaka selain Nazir. masjid? Oh. Saya panjang ceritanya Mas. Sebelum saya jadi pengurus ini saya dulu sempat narik becak juga. Sempat berbeca di Bajak Bengkok 3 tahun, Bajak Dayo. Sebelum pindah di sini. Sebelum pindah, habis itu jadi kameramen, fotografer 15 tahun. Oh, berarti ada seniman juga nih. Ada ya, seniman Ada juga. jiwa seniman. Jadi panjang lah ceritanya. Habis itu sempat juga wartawan, sempat juga Sempat wartawan? sempat kemudian LSM ya kan. Sempat juga pengacara sebelum jadi anggota DPR sekarang. Dari pers ke hukum. Oh iya. Karena saya basicnya hukum. S1 saya hukum, S2 saya hukum, dan ini sedang S3 insya Allah, sedang proses, jabatannya selesai di UIN. Oh di WI. Di UIN. Jadi sekarang profesi saya aktifnya anggota DPR. Aktif di Anggota DPR di Serdang, Di Serdang. di Pakam, dari Komisi 3, P3 fraksi P3. P3. Nah, dari P3 gitu. Selain jadi apalah ya ketua BKM-nya. Karena ketua BKM ini kan memang amanah masyarakat ya. Nggak bisa kita tinggalkan walaupun saya sibuk sebagai anggota DPR, tapi yang namanya masjid ini tetap kita benahin semua kegiatan. Ini setiap hari ada buka puasa selama Ramadan. Iya, ada buka puasa, kemudian kemarin nuzul Quran udah kita buat, kemudian khatam sudah, dan setiap pagi kita selama Ramadan ini kuliah subuh, ceramah subuh tiap pagi. Setiap hari. Ustadznya ya berganti-gantian lah. Selama 30 hari ini tiap pagi kita kuliah subuh. Kalau selain Ramadan itu malam Sabtu kita pengajian. Malam Sabtu rutin. Nah yang paling apa itu maghrib mengaji di sini rame Mas, anak-anak itu sampai 50 orang muridnya. Rame. Itu kita maghrib Isya. Itu kita gratiskan. Nah, kita ambil guru 3 orang, kita bayar dari BKN. Jadi anak-anak sekitar sinilah maghrib mengaji dari mulai Iqra, ada yang udah Quran setiap hari. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Jadi gurunya kita gaji dari BKN. Alhamdulillah memang di sini anak-anak ngaji ini rame. Orang-orang tuanya memang 50 orang ya. Kadang nggak sempet juga, makanya gurunya kita tambah. Kalau dulu masih 20, 25, sekarang udah 50 maghrib mengaji. Jadi kalau sudah jam 6, setengah 6, jam 6 setengah usia berapa tuh? Rata-rata SD ya? Nah, ada juga TK sama SMP lah. SD, SMP. Itu udah lama. Sejak saya nazir itu kita buat program maghrib mengaji.
Bahkan yang ngaji di sini sudah ada yang jadi kori hebat. Sudah ada yang jadi sarjana. Nah, yang tamatan dari maghrib ngaji di masjid kita ini. Ada ikut kemarin acara MTQ? Ada, ada Ilham, ada Fadlan, Irsyad itu Ismu itu dari sini, dari maghrib mengaji sini. Nah sekarang waktu ngajar di Kampung Qurani, ada di tempat Ustaz Sugeng Wanto. Disitulah mereka bantu, kita buka di situ Kampung Qurani. Tapi di sini tetap juga buka maghrib mengaji. Jadi selama menjadi apa di sini, ada nggak apa pengalaman yang paling mengesankan, ada nggak? Selama jadi nazir, ya kalau pengalamannya paling enggak ya, yang paling agak gimana ya, agak kurang nyaman ya. Kalau saya sih nggak ada masalah sebetulnya. Ya kritikan dari masyarakat, iya awal kesini mengurus ini, kritikan, ada yang nggak senang, kemudian ya, macam-macam lah pola masyarakat di Bandar sini kan. Begitu kita maju ada yang nggak senang, begitu kita. Tapi alhamdulillah kan sekarang. Alhamdulillah. Udah lancar. Iya, berjalan lancar. Apa program ke depan yang akan datang? Untuk masjid. Pertama, masjid ini kan mau kita rencanakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Jadi ekonomi umat ini kan memang masih jarang ya, setiap masjid-masjid itu masih jarang. Jadi kemarin di Dusun 3 udah dimulain itu dengan apa namanya ya, semacam koperasi itu dikelola oleh Kenaziran, BKM Mars namanya. Di Dusun 3 itu sudah ada, dipimpin Pak Dokter Didik. Jadi yang kelola itu BKM. Nanti masyarakat yang butuh perekonomian macam bahan pokok itu mereka yang menyiapkan, mereka diantar. Nanti untungnya itu dibagi untuk BKM, baru dibagi untuk Bagi hasil untuk anak yatim, kemudian kaum duafa gitu. Kalau di sini sekarang ini memang fokusnya maghrib mengaji. Baru rencana, iya masih jalan. Ada rencana kita mau buka apa namanya MDTA. Karena di atas ini kan tingkat nggak dipakai, hanya untuk sholat Jumat aja dipakai. Itu ada dua ruangan kelas kosong. Dulu mendiang almarhum Haji Bakhtiar itu di atas. Nah, kepingin membuat MDTA anak ngaji, tapi karena beliau meninggal, nah inilah rencana mau kita teruskan macam mana nanti caranya. Kita cari guru, kita buka, jadi nanti MDTA kelas khusus kelas. Ya. Itu yang masih dalam pikiran kita, tapi nanti mau kita musyawarahkan lagi dengan pengurus BKM. Nah intinya kalau BKM ini tetap untuk menyiarkan Islam lah, menyiarkan dakwah. Jadi setiap PHBI nggak pernah kita berhenti di sini. Yang paling unik itu kalau mau Ramadan kita sini punggahan. Kita bawa nasi masing-masing. Itu nggak ada yang diberatkan, itu ada yang bawa 3 talam, ada yang bawa 2 talam, terserah. Itu sampai dapat 75 talam itu kalau setiap banyak 75 talam. Nanti barulah kami makan punggahan, makan bersama sebelum ceramah, itu tiap tahun itu. Nah, itu tradisi di sini yang belum bisa dihilangkan. Tradisinya. Dari bapak pengurus ada mau cerita pengalaman selama di sini? Cukuplah seragam. Ada pengalaman lucu. Pak Sukir. Sama. Pak Sukir banyak pengalamannya nih. Pengalamannya. Lahir pada sini ya kan. Ada Pak Sukir? Udah. Sama. Jadi sumur tua itu ada di situ, Bang. Nah, ya, sumur tua tadi. Sumur tua. Itu sumur yang memang luar biasa. Setiap musim kemarau, Bang, Itu masih dipakai. Masih fungsi ya? Masih fungsi. Jadi kalau di sini musim kemarau, rumah-rumah itu semua kering, nggak bisa mandi. Tempat kita nggak pernah kering. Malah kalau musim kemarau, Bang, mata air itu malah kencang deh keluarnya. Nggak pernah kehabisan air lah. Yang di depan ya? Iya, depan itu masih kita pakai betul. Itulah. Kekurangan air kemarin. Iya, jadi kalau masyarakat sini Itu belum ada ubah ya? Belum. Masih tampilannya Masih tetap yang dulu. Asli ya? Asli. Jadi kalau tetangga kering nggak ada air, dari sini ngambil air. Sampai sekarang, jerninya luar biasa. Sumur berkah. Iya, sumur berkah.
Dulu di samping ini kuburan. Ada 2 kuburan. Yang di ini di sebelah sumur ini. Oh, sebelah sumur ini? Iya. Depan itu. Kita pindahkan ke belakang. Nah, kita pindahkan ke belakang semua. Kuburan apalah keluarga Tengku Sampun. Jadi dari bagian samping itu dulu makam semua. Makam. Pecah. Dia di sini ada 2 dulu. Sini 2. Nah, di belakang ini dulu ada satu anak-anak, lalu kita pindahkan juga. Pas di ruangan apa nih? Ruangan apa peralatan. Gitu. Oke lah Bang, mungkin itu dulu Iya, cerita iya. kita hari ini. Kita- Makasih banyak udah berbagi kisah. Iya, masjid pengalaman. Jami Al Ikhlas. Jami Al Ikhlas. Mudah-mudahan abang-abang semua bapak-bapak senantiasa mendapatkan kesehatan, Amin. selalu berkah. Amin. Itu aja kawan-kawan kisah kita hari ini. Sampai jumpa di program yang lainnya. Assalamualaikum. Salam. Kalau saya memang lahirnya di sini tahun lebih kurang tahun 68 kemarin, ya kan. Kemudian kalau masjid ini adalah masjid yang pertama lah, yang tertua di Desa Banda Setia. Dan BKM itu sudah berganti-ganti. Terakhir periode 3 periode yang lalu ini Pak Misnan Al-Jawi. Sebelum beliau sebagai sebagai anggota dewan, beliau sudah memang BKM di sini gitu. Mungkin karena keuletannya ataupun dengan keikhlasannya sebagai BKM, kemudian masyarakat beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, masyarakat memilihnya, dan sekarang beliau ini sudah periode kedua lah sebagai anggota DPR Kabupaten Deli Serdang. Ya, alhamdulillah berkat kepemimpinan dia sebagai BKM di Masjid Al Ikhlas ini, masjid ini sudah megah. Mudah-mudahan masjid ini menjadi ikon desa kami, Desa Banda Setia, yang kalau mereka masuk dari masuk desa lain sudah nampak ini menara masjidnya, bahwasanya ini Desa Banda Setia. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.